E-money adalah alat pembayaran digital yang menyimpan nilai uang secara elektronik dalam media seperti chip atau server. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 per 6 PBI 2018, e-money digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi pembayaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan e-money di Indonesia semakin meningkat. Pengertian e-money, uang elektronik adalah terjemahan bahasa Inggris dari electronic money. Uang elektronik menurut Bank for International Settlement Base didefinisikan sebagai produk store value atau prepaid di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Kemudian kita masuk ke klasifikasi dan fungsi e-money. Yang pertama ada e-money prabayar atau prepaid. E-money jenis ini memerlukan pengisian saldo terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengguna belum digunakan. Contohnya dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, atau kartu prabayar seperti kartu XL tunai. Yang kedua ada e-money pasca bayar. E-money jenis ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar tagihan di kemudian hari. Ini mirip dengan mekanisme kartu kredit. Contohnya ada pembayaran untuk layanan seperti kartu kredit atau sistem pembayaran pasca bayar yang digunakan tagihan di akhir periode tertentu. Yang ketiga ada e-money tertutup atau closed loop. Sistem uang elektronik ini hanya berlaku di dalam ekosistem tertentu, yaitu hanya dapat digunakan di dalam satu platform atau dengan satu penyedia layanan. Contoh uang elektronik yang hanya dapat digunakan di platform tertentu, misalnya GoPay, di aplikasi Gojek, atau saldo yang hanya berlaku di ekosistem tertentu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan e-money. Kelebihan e-money lebih praktis, cepat, fleksibel, dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai. Media yang digunakan tidak memerlukan tempat seperti uang tunai karena berbentuk kartu atau ponsel yang gampang dibawa kemana-mana. Selanjutnya, tidak memerlukan tanda tangan atau PIN dalam transaksi sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Tidak membutuhkan uang kembalian dalam bentuk uang recehan. Saldo maksimal dibatasi hanya sampai 5 juta. Ini memperkecil resiko ketika uang elektronik hilang atau dicuri sehingga batas maksimal kerugian adalah 5 juta. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari e-money. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke materi kekurangan e-money. Ketika kartu atau ponsel uang elektronik hilang atau dicuri orang, maka otomatis uang elektronik tidak bisa diselamatkan nominalnya. Karena dana sepenuhnya dalam kuasa pemegang uang elektronik, kemudian tidak ada otorisasi online atau PIN. Tidak bisa digunakan di semua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena hanya bisa digunakan pada merchant marketing sudah bekerja sama dengan penerbit uang elektronik, dan biasanya banyak tersedia di kota-kota besar saja. Yang terakhir, tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Regulasi e-money. Penggunaan e-money diatur oleh pemerintahan dan lembaga pengatur keuangan melalui regulasi yang memastikan keamanan privasi, aman integritas transaksi. Regulasi juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan e-money untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan teroris. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 PBI 2018, e-money adalah alat pembayaran yang menggunakan nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit. Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau SIP. Risma Dwinda Putri dan Sada Suardika 2020. Pada 2007, Bank Indonesia memulai penyelenggaraan terhadap penggunaan uang elektronik dengan mengubahnya menjadi alat pembayaran berbasis kartu atau APMK. Selanjutnya, hubungan antara ilmu dan amal. Yang pertama, kemudahan transaksi. Penggunaan e-money dapat melakukan transaksi secara cepat dan praktis, tanpa perlu membawa uang tunai. Hal ini memudahkan pembayaran untuk berbagai layanan, mulai dari transportasi hingga pembelian barang dan jasa di berbagai merchant. Yang kedua, peningkatan inklusi keuangan. E-money dapat memperluas akses ke layanan keuangan terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Hal ini dapat mendorong inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil. Yang terakhir, pengurangan penggunaan uang tunai. Dengan semakin populernya e-money, penggunaan uang tunai berkurang. Hal ini berpotensi mengurangi biaya dan risiko terkait dengan pengelolaan uang tunai, seperti pencurian dan pemalsuan. Selanjutnya, tantangan e-money. Yang pertama, isu keamanan dan perlindungan data.
yaitu penggunaan e-money rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan akun dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini memerlukan pengembangan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi pengguna. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. E-money sangat bergantung pada koneksi internet dan perangkat elektronik. Di daerah yang memiliki infrastruktur digital terbatas, penggunaan e-money mungkin terkendala. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Meskipun e-money menawarkan berbagai manfaat, regulasi yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhannya. Pemerintah perlu mengatur penggunaan e-money agar tetap aman dan adil bagi semua pihak. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh penggunaan e-money dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pembayaran belanja online. 2. Pembayaran transportasi. 3. Pembayaran di merchant. 4. Pembayaran tagihan. 5. Pengiriman uang. 6. Pembelian pulsa dan paket data. Itu merupakan contoh penggunaan e-money dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya ialah e-money atau uang elektronik adalah sistem pembayaran digital yang menggantikan transaksi tunai dengan cara menyimpan dan menggunakan uang dalam bentuk elektronik. E-money memiliki beberapa klasifikasi seperti e-money berbasis rekening dan non-rekening yang berfungsi untuk mempermudah transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan menyediakan alternatif pembayaran yang lebih efisien. Regulasi e-money di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan keadilan dalam menggunakannya. Meskipun e-money menaruhkan berbagai kelebihan seperti kemudahan, efisiensi, dan pengurangan ketergantungan pada uang tunai, namun terdapat tantangan terkait dengan masalah keamanan data, infrastruktur, dan literasi digital. Sekian presentasi dari kami.